Swastiastu, Om Santi Om. Iya, oke. Selamat Siap. malam. Selamat malam, pagi, dan siang buat kalian yang mendengarkan lah ya. Kali ini di podcast yang kita yang ketiga, podcast Jarene Wong Dermayu, itu bakalan ngobrol banyak sama Adel lah ya. Dia tuh seorang aktivis kemanusiaan juga, milenial yang lumayan aktif di Indramayu, dan juga dia adalah seorang musisi. Wih, Kita sambit saja langsung Rockits aka Ardi. Woi. Tepuk tangan. Banyak ada. Jadi kali ini tuh kita bakal ngobrolin banyak tentang komunitasnya beliau. Mungkin langsung aja kali ya. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dengar lu sibuk ya sekarang ya? Sibuk apa namanya? Sibuk ngurusin komunitas lu, komunitas tentang kemanusiaan, terus habis itu baru rilis single juga. Nah itu tuh bisa jelasin dulu satu dong. Jadi komunitas lu itu komunitas apa, namanya apa, gitu biar society semua ini tahu. Sebenarnya ini nih bisa dibilang ya komunitas bisa sih. Oke. Cuman lebih tepatnya ke tim sih, karena kita juga belum ada legalitas resmi. Ya emang kita berjalan let it flow aja gitu. Sekiranya orang-orang yang sekeliling mau gabung, ayo kita gabung gitu. Dan untuk kegiatannya sendiri sebenarnya konsennya di nolong orang yang bukan nolong sih ya, maksudnya membantu lah, meringankan beban orang yang lagi sakit keras, kayak misalkan kanker otak, terus apa sih, usus buntu, pokoknya yang benar-benar sakit keras gitu lah. Yang kita konsennya ke situ sih. Kalau nggak ada duit itu maksudnya sakit keras ya? Itu Itu beda pak. akut. Itu mah penyakit akut. Sorry, bawaan. Bukan bawa nasi pak. Bukan. Iya. Lanjut. Nah gitu terus. Iya. Biasanya tuh infonya dari mana sih kalau kayak gitu? Lu biasanya apa dapat dari teman-teman lu itu kayak gitu atau biasa dari orang lain kah? Infonya tuh sebenarnya kita dapat dari sumber dari mana-mana ya. Kayak kita kan memang anggota ya lumayan banyak lah, berapa? ada sekitaran 15 lah, kurang lebih 15 lah. Itu emang dari, kalau nggak dari Facebook, dari Instagram atau dari private chat gitu, kayak misalkan ada yang dapat dari info dari orang lain gitu. Apa itu nama timnya siapa sih tadi? Remaja Inspirasi Indramayu. Remaja Inspirasi Indramayu. ya. Terus Remaja Inspirasi. Ya itu nampung apa ya, nampung infonya tuh dari orang-orang terdekat aja sebenarnya, kayak misalkan dari Facebook, dari Instagram, terus dari mulut ke mulut, kayak Dari misalkan sosial media lah ya. Benar. Kayak misalkan akhir-akhir ini ada yang infoin anak universitas mana Polindra. Emang kita dapat banyak info sih, alhamdulillahnya banyak yang peka lah. Jadi makanya kita responnya cepat gitu. Maksudnya masuk nih segala info masuk nih pasti kan banyak kan orang-orang tuh kan. Nah terus tuh untuk istilahnya kan mungkin masih apa ya, perbatasan kalian gitu loh, untuk semuanya itu gimana sih untuk memilih mana yang harus diprioritaskan, mana yang kedua, yang ketiga, terus selanjutnya? Sebenarnya kalau bicara apa yang diutamain gitu ya, sebenarnya nggak ada yang kita utamain sih, semuanya sama gitu. Semuanya walaupun ada beberapa yang sakitnya yang mungkin masih alhamdulillah masih nggak terlalu parah gitu, tapi tetap yang kita utamain yang awal masuk, kayak misalkan hari ini ada yang masuk sakit kanker kulit misalkan, itu emang kita udah list. Nah kalau misalkan kita ini ada target 1 bulan ini mau ada acara penggalangan dana gitu. Nah itu targetnya kayak misalkan 1 bulan, contoh lah kita ambil 1 bulan itu 2 orang misalkan. Nah otomatis kita kalau misalkan udah selesai itu kita berani untuk nambah list lagi, karena kita memang kapasitas buat nolong orangnya juga ya semampu kita gitu. Penyakitnya itu berat banget ya, maksudnya dengan cara ngobatinnya juga bisa terbilang mahal. Nah itu kalian dapat dananya itu nyusur jalanan atau emang nyari sumbangan melalui ya sosial media juga, atau memang ada yang memang bermodal lah untuk
ngasih donasi. Iya, ngasih donasi uh, gitu. Nah itu konsep kita sih sebenarnya dari mereka untuk mereka. Jadi ada beberapa cara yang kita lakuin buat penggalangan itu, kayak misalkan yang konsep bener-bener konsep utama kita tuh live akustik. Itu dari live musik itu kita penggalangan dana nih, totalin. Kan memang ada sebagian yang apa ya, yang kayak buat bayar alat segala macem. Nah itu memang pokoknya dana dari mereka ya buat mereka gitu. Nah kita ngelolanya dari situ. Terus gitu ya. ada juga dari kayak open transfer itu, open transfer. Terus nggak tiap minggu juga sih ya, kurang lebih dua minggu sekali lah. Itu ngadain turun ke jalan. Itu kalau memang bener-bener apa ya, kayak bener-bener urgent aja gitu. Kayak misalkan waktu akhir-akhir ini lah, belum lama lah, ada urgent yang mau masuk rumah sakit, kayak mau dirawat jalan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lebih ekstra nih. Terus untuk eventnya sendiri itu di mana aja tuh biasanya? Kalau untuk event sendiri sih kita seringnya di kafe SC. Yes, Gitu ya. ya. Di salah satu kafe di Iya. NDC ya? Oke. Kafe di SC. Di tempat-tempat lain belum pernah? Di tempat-tempat lain, waktu itu pernah ada di kafe yang di Terusan, daerah Terusan. Oh, yang gede itu ya. Itu lumayan ramai juga. Itu pas kita live akustik pas awal-awal di situ. Pas kita apa ya, gerak buat konsep live akustik Pertama tuh di situ. Gitu. Itu seminggu sekali apa tiap hari live-nya? Live-nya ya. Kalau untuk live musik sih sebenarnya kita kondisional aja, kayak misalkan yang masuk list nih banyak ya. Kemungkinan kalau misalkan situasinya memadai juga, kayak misalkan kemarin kan belum ada sempet apa ya, larangan ketat yang masalah Covid sekarang gitu. Kayak harus dibatasin jam berapa? Kafe tutup jam 9 ya. Jam 9 ya. Tuh. Pas kemarin memang kita bener-bener aktif sih. Jadi mungkin 2 minggu sekali tuh ada. Oh, penggalangan dana gitu ya. Yang seringnya bisa seminggu sekali bisa. Tergantung kondisi aja sih. Dengan kebutuhan. Tergantung kebutuhan juga. Respon kayak misalkan yang kafenya itu kayak gimana tuh kafenya, atau misalkan dari respon dari teman-teman di luar ya, di luar tim RI itu sendiri itu gimana tuh? Misalkan kafe lain, misalkan kafe yang pertama kan terus pindah kan dengan apa itu yang pertama itu gara-gara mungkin kalian mungkin di sini membuat kegaduhan aja gitu, takutnya nanti bisa mengundang ramean bla bla bla, jadi nggak bisa kayak gitu atau gimana? Nah sebenarnya kan yang akustik itu yang pas kemarin ya, yang belum ketat itu tuh memang kita sebenarnya di mana aja ya, bisa di mana aja gitu. Cuman memang kita lihat lihat peluang besarnya tuh yang lumayan banyak gitu ya, dapat donasinya itu di kafe di SC itu. Yang di SC itu sih bisa gitu dua-duanya sekalian jalan gitu bareng satu hari yang sama, misalkan hari Sabtu RI tim 1 di sini, RI tim 2 di sini, bisa sih sebenarnya. Cuman cuman lu ada 20 orang kan. Cuman kan ya bagi itu 5. itulah. Maksudnya kan akustik 2 lah butuhnya kalau kita sendiri juga bisa solo kan. Tapi kan mungkin kita di lapangan kan ada yang tahu kayak gimana susahnya. Ya susah mah pasti ada. Sebenarnya kalau dibilang ya misalkan satu minggu itu gitu ya, kita bisa aja gitu sebenarnya, bisa aja 2 kafe gitu. Cuman yang pertama kita belum ada belum ada alat sendiri gitu. Oke. Itu. Iya. Nah sekarang memang alhamdulillahnya lagi ngumpulin lah ya. Dari berapa persen donasi itu kita kumpulin buat kas, beli alat musik. Nah itu memang kita pergunakan untuk akustik itu sendiri. Oh iya sih. Ya bagus sih dialokasikannya untuk sesuatu yang bisa jadi uang lagi. Gitu kan. Itu sih. Ya benar, jadi nggak usah kita nyawa lagi kayak gitu lah ya, nggak beban lagi lah ya. Terus lu ada ini nggak sih hal yang paling berkesan gitu ketika lu melakukan hal itu gitu? Apa hal yang paling berkesan sih?
Ya soalnya lu kan Hmm. kayak kemanusiaan gitu kan. Hmm. Beda men. Maksudnya kemanusiaan. Kita kan dia. Iya. Maksudnya feel-nya ya mungkin kalau kita berbuat baik, sekedar berbuat baik ya ada tersendiri. Tapi ini untuk orang yang lu nggak kenal, bahkan lu tuh nggak tahu dia tuh siapa. Gitu. Nah, sebenarnya kita ngambil apa sih motivasi diri gitu ya, yang ngebuat saya nih pengen ya semaksimal mungkin gitu membantu orang-orang di luar sana, karena saya dapat motivasi dari ibu saya sendiri. Kalau ibu saya nonton, ya. Oh iya, itu berkesan lah ya, karena ada support dari keluarga. Terus memang ya terutama ibu lah, terutama ibu tuh ngajarin secara nggak langsung ya di rumah tuh ngajarin saya buat mau kamu dibales atau enggak, mau kamu dapat timbal balik yang baik atau enggak, tapi kamu apa ya, berbagi aja dulu. Sesimpel kayak misalkan ibu tuh sering banget ya, nggak tiap hari juga sih, kayak misalkan entah itu 3 hari sekali, 2 hari sekali itu pasti sehari itu tuh masak ya lauk apa segala macem. Nah itu tuh nggak ngitung pribadi, nggak hitung satu rumah, sampai sering banget kayak sengaja masak banyak buat kayak mau bener-bener bagi-bagi aja gitu. Itu kita ngambil motivasinya dari situ sih. Oke, kayaknya kita ada tamu lagi nih. Iya. Boleh? Nah, lanjutin yang tadi, ya kan? Maksudnya kalau ini kan berkesan, nah kalau orang tua saya nggak gitu. Jadi seberapa pun ada kamu uangnya, itu tuh kamu harus lu keluarin. Meskipun kantong kamu ada 2.000, 10.000, 5.000, ya itu buat mereka tuh butuh. Maksudnya bukan butuh ya, berarti. Iya. Nah, karena impactnya mereka tuh sewaktu-waktu itu tuh akan membantu kamu di masa depan. Bukan orangnya, tapi omongannya, doanya, ucapannya. Kayak misalkan, aduh makasih ya aja, semoga rezeki lancar atau sehat. Bisa aja kamu sehat hari ini, itu doa kamu yang doa orang yang masuk. Ini BTW tiba-tiba ada manusia yang muncul tiba-tiba. Oh iya, kenalin dulu. Sorry tadi. Ini kameranya gimana nih? Ini apa ini? Bebas Ya. Oke. Jadi kayak gitu. Siap. Kenal dulu dong. Ini Kenalan dulu, tolong. ada Sinta dari tim RI juga ya. Iya, Ini baru saya masuk Sinta dari info ya. RI. Kebetulan jadi si Ivan ini, kok si Ivan sih? Makasih. Salam Pak. Santai. Enggak, karena tadi Ivan itu ngomongnya bener banget gitu. Selama 2 episode terakhir tuh dia belum all out. Nah terus gini aja deh ya, buat Sinta sendiri, pengalamannya selama di RI itu Iya, apa nih? Apa yang apa didapat? misalkan yang gue tahu sih ya, yang gue dengar dari cerita Ardi itu tim RI itu salah satu foundernya lah, itu Mbak Sinta Yang buat yang pertamanya. Kebetulan pas pertama aku bisa membuat sebuah tim RI itu, ada seseorang anak kecil yang memang itu sedang menderita kanker apa ya, dan itu booming banget di Facebook. Kebetulan karena saya juga bukan seseorang yang mempunyai banyak uang, jadi saya tidak bisa membantu sepenuhnya dengan uang, tapi saya membantu dengan pikiran saya dan tenaga saya. Saya mengajak semua teman-teman saya, ayo sih turun ke jalan buat ngebantu pengobatan anak ini, karena yang saya tahu orang tuanya itu sudah menjual berbagai barang yang ada di rumahnya untuk pengobatan anak tersebut. Jadi itu uangnya udah habis-habisan banget, dan alhamdulillah responnya bagus-bagus, termasuk ke Ardi. Dia responnya bagus untuk membantu anak itu. Akhirnya kita turun ke jalan, selang 2 hari kita mendapatkan sebesar 4 juta untuk anak itu. Tadinya kan kita mau ke Bandung, cuma karena beliaunya udah keburu, maksudnya udah meninggal gitu kan, jadi langsung dipulangkan ke Indramayu, jadi kita langsung ke kediamannya gitu. Dan disitulah orang-orang pada mendukung saya untuk membuat sebuah tim anak muda yang harus bermanfaat untuk semua orang. Dibentuklah tim RI Remaja Inspirasi Indonesia. Semoga ya. Amin. Keren sih, itu kemanusiaannya keren banget. Amin. Dan semoga tim RI abadi ya Kak Ardi. Amin. Nggak cuma kita remaja aja, sampai kita punya anak juga masih ada di RI gitu.
Dan pastinya banyak regenerasi lagi. Amin, iya Kayaknya. banyak Banyak. cucu-cucunya gitu ya, Iya. penerusnya gitu ya kan. Amin. Nah terus ada ini nggak yang paling apa ya, kayak aduh kayaknya harusnya bisa kita tolong nih, cuma gara-gara mungkin keterlambatan info atau mungkin waktunya kurang gitu, jadi aduh ada nggak sih? Sebenarnya kalau keterlambatan info itu nggak ada kak, karena semenjak ada tim RI itu jadi banyak yang ngasih tahu kalau di Indramayu ini banyak banget orang yang sakit dan emang bener-bener butuh bantuan uluran tangan kita. Kalau info sih keterlambatan itu nggak ada, malah banyak banget itu, jadi kita nggak bisa ngebantu semuanya jadi harus satu-satu gitu. Apalagi kan waktu sebelum corona kita aktif ya kan, Iya, sebelum live corona musik aktif. gitu, turun ke jalan kita aktif, cuma gara-gara pandemi kayak gini jadi live musiknya itu jadi agak keberhenti gitu, jadi orang-orang yang butuh bantuan kita jadi kependem gitu. Mungkin sekarang RI lagi nggak terlalu bergerak aktif seperti yang kemarin-kemarin. Lagi nggak shining shimmering splendid ya. Iya. Karena ya itu tadi Iya pandemi ya. pandemi Susah tadi, juga ya. susah. Kita bingung. Paling ini yang bisa dilakuin ya turun ke jalan ya kan sih. Ah. Ya kan. Itu kafe juga kan sedikit yang ngebolehin untuk ngadain live musik. Yang terakhir apa nih yang kalian bantu? Yang terakhir Atau Bapak sedang project. ini Hmm. untuk Dasko. Terakhir tuh banjir. Oh kalau Nah, misalkan terakhir tuh banjir. ngebantu orang tuh pada Iya. yang terkena sakit komplikasi. gitu. komplikasi. Kalau misalkan ngasih ke orang lain itu pas banjir, pas Iya. Indramayu Ah. lagi di ini banjir gitu Oh. yang terakhir. Karena emang itu semua juga turun kan ya? Iya, semua Ah. juga turun sih kalau itu ya. Solusi. Soalnya dampaknya kan emang di Indramayu gitu loh, kena semua, di kota juga kena. Apalagi di yang daerah Eretan kan sampai tenggelam bos. Iya kan. Iya emang kalau Parah misalkan banget. banjiran di Indramayu ini parah banget. Tapi ini loh, kalau sekarang itu buat daerah sana. Nah. Daerah kota enggak. Maksudnya kayak biasanya Ah. kan kalau banjir kan di belakang BP Gatsu, Pekandangan, Iya. sampai sini juga ada banjir pas tahun 2014 atau 15 itu. 2014. 14 ya. Itu kan rata banget semua gitu, dalam-dalam. Kalau yang tahun ini nih cuman beberapa doang soalnya kiriman kan. Bukan karena hujan, jadi karena turun kiriman dari Garut, dari Sumedang masalah sungainya. Dari Majalengka kan? Iya, pokoknya dari daerah atas. Pamanukan aja kan kena. Subang Pamanukan aja. Itu pas kita turun gitu kan awalnya kan ke yang deket dulu sekitaran Indramayu kota dulu kan. Masuk ke mana? Daerah Babadan sama Penganjang. Itu kita awal gerak untuk korban banjir itu ke situ dulu. Karena memang kita dapat info juga beberapa daerah di situ tuh masih kurang. Ada pengalaman yang lucu nggak sih selama kalian ikut berpartisipasi di komunitas Berkegiatan ya gitu loh. Itu yang kayak yang lucu-lucu apa gitu sih? Saya yang lucu. Banyak. Salah sih Kalau ngomong misalkan gitu sama gue sih, salah. Kalau ada kalian musik banyak tuh ya lucu-lucuannya ya. Iya sih. Kalau lucu dalam hal apa nih? Dalam membantu yang sakitnya atau kegiatannya? Iya, Kegiatan. iya boleh kegiatannya atau misalkan Ya, apa ya gitu, apa yang lucunya kita bisa happy sekaligus membantu. Kalau misalkan live musik ya, kita bisa happy-happyan sekaligus melakukan penggalangan dana itu. Itu yang lucunya. Itu Ya, betul happy. gitu. Terus banget kayaknya bukan lucu. Terus kalau kalian kan pasti kan di luar kegiatan hari ini pasti ada kesibukan yang lain kan. Itu kesibukan kalian apa aja sih, sama gimana cara ngebaginya gitu? Coba dulu nih, Cinta nanya dulu. dulu. Cinta Coba dulu. Shoot dulu apa-apa. Nah, Oh, dulu. iya. Aku sih kesibukannya apa ya? Yang pertama, ya paling itu nyiapin jualan juga. Aku kan punya usaha minuman. Orang Indramayu. Ayo. Di depan Dukun Perjuangan Kak, sama di Sport Center. Itu namanya es bacot, banyak coklat. Jangan ngeliat kata bacotnya tapi ada maknanya loh. Itu maknanya Banyak coklat. marketing banget kan. Iya, cakep, Atau bener. enggak. Terus Iya, yang promo aja betul. Harganya berapa? Iya, harganya berapa? Ada kue cubit juga, ada Oke. es bubur ketan hitam tuh. Oke. Mantul nggak tuh? Selesai tanda tangannya. Nah, terus yang kedua aku sih
kesibukannya paling sama konten juga sih, YouTube juga. Oke, punya konten. Nah, subscribe ya Oh, kebetulan. boleh. Coba. Sinta Jalan TV di subscribe ya. Itu Cia. tentang apa tuh? Tentang apa? Aku sih random, apapun yang aku bisa, apapun yang aku gak mampu ya aku terapkan gitu. Ngeprank, challenge, Ngeprank. banyak lah, pokoknya lihat aja di channel YouTube aku. Oke. Tuh jangan lupa di subscribe. Jangan di subscribe, jangan. Subrek. Subrek. Ya. Subrek. Ferdi, Ke Ardi gimana? Nah, Ardi nih kesibukannya apa di? Katanya udah bikin album, Ah, tapi belum. belum jadi, baru single. Iya. Itu Itu emang single doang. Aduh. Aduh. Jadi kesibukan ya. Pendidikan sih masih, kita kan masih belum lulus juga, masih semester 8 lah. Lagi sibuk-sibuk nyusun skripsi. Oh, mau Ayo, lulus siap-siap semester puyeng. berapa? Hah? Mau lulus semester berapa? Ya, tahun ini maunya. Maunya. Punya. Cuman ya Nggak tahu. cuman kan Barangkali Ya. semesta mintanya 12 kan. Nggak gitu sih, Pak. Beda banget. Itu sih kesibukan sekarang yang lagi konsen banget ke situ. Terus ya kalau misalkan hobi ya, kebetulan saya kan rapper. Iya. asik. Perganteng idaman. Iya, perganteng idaman. Reja, oi. Yang ya baru-baru ini juga belakangan baru ngeluarin single sama Wih, musik cakep sih. videonya itu. Ada di YouTube-nya Raw Kids Music. Nah, 3 lah. Tangan 3. Ya. Gila nih, sini YouTuber semua ya. Iya. Saya Takut. jadi takut. Ini punya weekender. Ini susah bela. Iya, Saya Kanda TV aja. Cross kita cross gitu. Iya. Konten ya. Kalau Dan yang sekarang ya moga-moga aja ya sesudah ini apa kuliah saya lulus gitu. Amin. Amin. Amin apa insya Allah nih? Amin sih. Oh, amin. Iya. Dan itu pasti lulus kok. Pasti sih. Pasti insyaallah. Nah itu kan Amin. Ya. emang bener-bener konsep ke situ dulu kan. Kalaupun memang ada waktu dan kesempatan, pengen banget sih ngabadiin apa ya namanya ya, ngukir sejarah gitu. Kalau saya ini buat album. Bikin mini album. Cuman kan Album, memang Mbak? Tanggung. Hah? Tanggung. Ya. dan memang nyeri apa ya? Ya sedikit bocoran aja, nyeritainnya tentang titik balik seorang Ardi. Titik balik. Apa ya? Kalau track recordnya saya itu sebenarnya random, Pak. Iya. Ya emang random. Jadi itu random. Bang. Oh. Dia jadi bikin vlog random. Ya kan apa aja bebas. Aja. Bebas aja sih. Ya namanya hidup bro. Tipu kadang enggak, kadang rugiin, kadang enggak. Gitu aja sih. Waduh, kayak ada beban nih. Buat nggak beban sih, lebih nggak beban. Jangan mancing-mancing kamu. Oh iya, sorry Pak. Nggak sengaja. Enggak, namanya hidup kan pasti adil, ada di atas, ada di bawah, ada di balik, ada di Di mana? Tengah-tengah. tengah-tengah. Iya. Balance. Balance. Bisa dilurusin. Terus gimana tuh? Cara ngatur waktunya gimana sih? Apalagi tuh kan istilahnya entrepreneur lah ya. Entrepreneur udah buka usaha gitu. Gimana cara bagi waktunya sih untuk bisa ketemu sama anak-anak gitu. Untuk melakukan event untuk menggalang dana, terus habis itu untuk ngasih ke orang yang bersangkutan, itu gimana sih cara waktunya? Paling Biar kita bisa belajar gitu. asik. Belajar apa nih? Belajar kan, jadi orang tuh aduh gue sibuk sini jadi ada orang yang emang banyak kesibukannya tapi dengan pembagian waktu yang pas gitu, itu emang jalan semua gitu. Paling kalau misalkan mau melakukan kegiatan itu kita ngatur waktunya, paling kita briefing dulunya tuh di grup. Jadi siapa aja nih yang bisa untuk hari ini, siapa kalau misalkan itu yang paling banyak ya kita turun, kita gerak gitu. Kalau misalkan memang anak-anaknya lagi sibuk dan memang sedikit yang bisa ya kita pending dulu gitu. Janjian gitu berarti ya. Tetap aja sih Biasanya janjian. ngaturnya di grup dulu, briefing dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa kabarin gitu. Dan kebetulan anak-anak RI itu sekarang yang udah pada kerja, jadi agak susah gitu ngatur waktunya. Nyamain waktunya sih yang susah. Paling yang susah tuh ngatur waktunya kayak Iya sih. susah. Ada jadwal kumpulnya sih? Apanya? Jadwal kumpulnya?
Jadwal kumpulnya sih sebenarnya kita nggak patenin hari ini gitu. Cuman memang kalau misalkan kita entah itu mau rundingan ataupun ada konsep baru yang sekiranya bisa dijalanin gitu, paling kita atur dari 2 hari sebelumnya, kayak misalkan hari Kamis gitu kita rundingan mau ada konsep baru ataupun ada rencana baru gitu ya, kita rundingan dari Kamis, nah kita kumpul di hari Sabtu gitu. Itu sih 2 hari sebelum. 2 hari sebelumnya lah. Oke, janjian dulu. Nah, kan sekarang kan anak-anak muda kan kayak kurang awareness-nya gitu. Awareness-nya untuk apalagi untuk hal-hal yang berkaitan tentang sosial gitu. Ya, kegiatan kemanusiaan lah. Kegiatan yang kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana, dan kira-kira ada cara nggak sih buat meningkatin gitu awareness-nya itu sendiri? Ya mungkin cara untuk meningkatkan mungkin saya hanya bisa memberi motivasi. Ayolah, selagi kalian masih bisa gerak, masih mampu, maksudnya masih mampu apa ya? Ya gerak-gerak gini lah, ayo kita bantu sebisa kita. Buat apa sih? Maksudnya kita masih hidup nih. Selagi kita bisa ngebantu orang dengan pikiran kita, dengan waktu kita, tidak dengan uang, ya ayo kita bantu yuk bareng-bareng gitu, semampu kita aja. Paling aku kebanyakannya memberi motivasi sih Kak, kalau misalnya ngajak enggak, karena kalau ngajak nanti berkesannya gimana gitu. Kalau ngajak masih mending ya kalau misalkan dianya mau ya ayo, mau yuk kita berbuat kebaikan gitu untuk orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan para masyarakat yang ada di Indramayu. Apalagi kan anak muda gitu kan, kreatif, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik. Ayo kembangin yuk, kayak semacam kita live musik, kamu main gitar, kamu nyanyi, ayo kita luangkan, ibaratkan mengeluarkan hobi kita dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jangan main gecering-gecering aja, ibaratkan gitu. Nggak boleh geceng-geceng. Maksudnya tuh nggak boleh geceng-geceng. Apa ya gitu? Kecuali belajar gitar nggak apa-apa. Ada dong. Gimana sih Terus kalau dari Kak Ardi gimana? Kalau dari kita sih sebenarnya ya yang dibilang apa Faisal tadi, emang awareness orang-orang di sekitar tuh masih kurang banget sih, karena yang saya lihat ya, yang saya tahu di lapangan dan ya orang-orang sekitar sedikit bisa dihitung pakai jari lah orang yang berkegiatan sosial gitu, yang khususnya tentang kemanusiaan gitu. Nah kita sih sebenarnya nggak ngajak langsung ataupun nggak kayak ini masuk kegiatan ini kalian tuh dapat apa ya istilahnya, yang ntar juga dapat balasan dari yang di atas gitu. Saya nggak ke situ sih, saya lebih ke yang simple, padat, jelas. Setiap saya perform dan itu entah itu di live akustiknya acara RI ataupun acara yang lain, saya selalu ngikutin satu lagu sih, satu konten itu 1 menit itu ngebahasnya tentang ya ayolah aware terhadap sekeliling kita yang kurang membutuhkan. Ada beberapa bait nih ya, mudah jadi budak ego, asal kuatnya ambisi, berat ulur tangan, sulitkah untuk berbagi. berat? Berat nih Bang. Aduh, positif. Hanya sedikit dari kita Ada bagi sebenarnya mereka yang kalau membutuhkan, sangatlah berarti. Damai kau kan temui. Jadi dengan lu memberi, dengan lu berbagi, itu juga pasti lu bakal mendapatkan kedamaian itu sendiri. Mau kecil mau gede itu ada porsinya, ada porsi balasannya dari. Iya. Ya ibaratkan apa yang kita tanam itu yang bakal kita petik. Kalau kita jahat sama orang pasti balasnya jahat juga. Tapi kadang-kadang aku berbuat baik dibalasnya jahat, kenapa ya Kak? Nanti ya mungkin nanti tahun depan. Oh gitu ya. kebaikan. Iya betul. Tapi yang penting tuh ikhlas sih kalau untuk memberi. Kan yang susah tuh itunya. Bener. Kalau lu ngasih, tapi kalau lu kepaksa kayak misalkan pengamen, lu nggak ikut. Anjing pengamen gak boleh ikut. Anjing mas dosa sih. Datang aja anjing pengamen itu kan namanya nggak ikhlas. Maksudnya meskipun kita memberi tapi nggak dapat apa? Kedamaian dalam hati. Iya. Lu dapat ikhlas, lu bisa memberi tapi ikhlas. Nah itu baru dapat kedamaian karena ada kesenangan tersendiri dalam memberi. Meskipun orang baik yang meminta daripada untuk memberi. Kan orang yang paling kaya itu ketika kamu tidak mampu tapi kamu memberi, itu orang paling kaya. Pokoknya ada lah kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Kamu tuh kalau nggak mampu jangan meminta, tapi kamu memberi. Keren.
Setidaknya kamu tuh harus memberi gitu. Lagi bener. Benar. Karena bakal diganti, mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Oh. Nah terus dari situ itu kalian pernah nggak sih gitu ngerasa menyerah? Pernah nggak? Sempet nggak kepikiran? Ah capek lah gitu. Kayaknya itu gua deh. Aduh, pengakuan tersendiri. Kalau Lu menyerah ngomongin- lu ngomongin gua namanya. Bukan. Itu ada di pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Kalau menyerah dalam kegiatannya sih enggak. Cuma menyerah dalam mengatur anak-anaknya mungkin. Ya namanya. Ada sisi. Ya susahnya ya namanya ngatur kepala siapa sih? Ngatur kepala ya. Kadang Iya. ngechat di grup panjang lebar ada yang nggak respon, ada yang nggak baik-baik, itu yang menurut aku nyerah, ada titik nyerahnya. Cuma kalau misalkan melakukan kegiatannya enggak sama sekali, nggak ada rasa pengen nyerah enggak. Oh berarti dia yang bahas antusiasmenya. Ini namanya orang mah nggak ada yang bisa diaturnya sih. Lagi udah gede. Udah gede. Punya pikiran sendiri. Oh ya mereka juga nggak Gede. balas, mungkin ada alasannya atau gimana. Ya udahlah kita juga yang penting kita menginformasikan, bla bla segala macam. Ya tinggal responnya aja gimana. Misalkan nggak sesuai harapan kita ya udah, namanya juga kan jangan berharap lebih sama manusia. Sakit kan. 2021. Yuk, jangan berharap lebih sama manusia. Harap lebihnya pada siapa? Harap lebihnya pada siapa? Berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dia satu-satunya tumpuan kita. Yang kita dapat, maksudnya mengandung. Iya, masih. Lagi bener nih. Lagi bener nih. Sudah habis kena iblis tadi. Woi. Terus kalau nanti ada nggak Apa tuh? rasa ingin menyerahnya tuh di pergerakan lu yang Capek. apa gitu? Barangkali lu tuh, wah ini gue nih jalan sendirian nih, kayak gitu tuh. Ini anak-anak mana sih nggak ada effortnya, masa gue lagi yang turun. Pasti kan ada dong rasa capeknya lu jalan sendiri kesini. Nah, pengen galang dana, terus Iya. apa segala macem. Ya, sama Dia belum. Iya kayak gitu maksudnya. Iya. Gimana? Kalau kita sih sebenarnya dibilang nyerah buat ngelakuinnya mah enggak sama sekali sama yang tadi bilang. Cuman apa ya? Saya selalu tanamin di diri saya sendiri. Kalau misalkan saya sendiri pribadi masih mampu itu, walaupun ya kasarnya walaupun emang bener-bener sendirian nih saya nih, selagi saya mampu saya lakuin. Keren. Keren sih. Gue deg-degan nih. Sudah bukan mau dicabut kamu lu. Enggak, maksudnya pergerakan yang mereka lakuin itu kayak bener-bener bener gitu. Iya bener lah. Iya, bener gitu. Untuk menggerakkan diri dan menolong orang lain yang tidak bisa. Mm-mm. Apalagi gue nih nggak punya uang, apa yang bisa gue kasih ke lu? Ya udah deh gue nyari kan kayak gitu. Tenaga. Tapi ini buat lu nggak buat gue kayak gitu. Mm-mm. Itu hati besar banget men. Dari situ aja udah kepedulian sama manusia itu tuh paling besar. Karena kan tetangga-tetangganya kan nggak peduli, bodo amat. Ini lu orang nggak kenal, punya penyakit dan kasarnya ngerepotin lu yang nyari uang, lu segala macam. Tapi tetap lu mau ngasih, ya itu hati besar banget men. Susah. Emang, ya saya juga gue ngerasanya kayak ya ini kalian tuh melakukan itu kayak udah nggak pamrih lagi gitu. Iya, Udah kayak, kayak ada info nih yang saat ini nih, oh yaudah yuk kita cari ini, kapan mau ini, kapan mau turun ke jalan. Nah ada kan yang ngedadak misalkan beberapa info ini urgent terus harus segera ditangani gitu. Hari itu juga lu turun ke jalan, belum pernah sih. lu ini ngapain ngamen, kayak maksudnya ngamen di kafe kayak gitu. Belum ada. Kalau untuk mendadak itu enggak. Oh berarti masih bisa diselamatin ya? Masih. Masih bisa di save dulu ya? Oh iya. Iya. Nggak yang dadakan, wah nanti malam ini, wah nggak bisa nih harus pagi. Gitu. Malam udah ke yang maaf basah gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Kan barangkali artinya kan kayak gitu. Dark sekali. Nah, terus harapan kalian deh untuk anak-anak Indramayu, apalagi anak milenial society semua yang mendengarkan atau melihat nonton ini di YouTube gitu, apa kira-kira? Iya harapannya kayak atau apa? Statement. Harapannya ya, saya sih ini ya, aduh, lebih ke sini sih, lebih kepada kita semua
semuanya kan makhluk hidup yang saling berdampingan, yang saling membutuhkan gitu kan. Ya benar. Satu sama lain, mau kalian hidup di keluarga mana, mau kalian masuk di ruang lingkup mana gitu, mau nggak mau someday ya kalian bakal butuhin orang lain. Jadi ya harapan kita sih lebih ke yang lebih peka aja sih, kayak apa ya, lebih peka di sekitar gitu. Kayak misalkan mungkin kalian nggak bisa ngasih materi ya, mungkin kalian nggak bisa ngasih barang, tapi kalian bisa ngasih tenaga buat ya kalau yang ya kalau misalkan mau bantu gitu. Dan kadang orang mikirnya salah ini ya, salah pemikiran ya. Kadang ngebantu orang tuh nggak harus pakai barang yang nyata gitu. Kayak misalkan mungkin beberapa orang ada yang membutuhkan bantuan kayak materi ataupun barang, tapi terkadang manusia juga butuh yang namanya bantuan mental alias support. Kayak misalkan contoh teman saya amit-amit ada yang cacat misalkan. Faisal bukan? Kayak misalkan ada Keras sekali. ada yang cacat gitu ya, mungkin kita nggak bisa bantu dia buat jalan lagi, tapi setidaknya kita apa ya, yang ngasih semangat gitu. Karena Support ya. Kata-kata support ya, kata-kata penyemangat support, lah. kata-kata support itu kayak apa ya, mungkin kelihatannya sepele, simple gitu, cuma Tapi impact-nya gede buat dirinya. impact-nya gede banget gitu. Nah, misalkan dia kan udah hopeless banget, misalkan lumpuh atau gimana kan, cacat misalkan apa lumpuh tangan segala macam, itu kan udah hopeless banget gitu loh. Apalagi sehari-hari biasa ini, ya iya sih, verbal itu emang bisa ngubah mood dan ngubah keadaan juga gitu loh. Bener. Ya. Kalau dari Mbak Neri, Mbak Sintan, Aku sih simpel. oh Mbak Sinta simpel. Mbak Cinta sih mana ya? Harapan untuk penghuni Indramayu ya, terutama anak-anak mudanya, semoga makin baik-baik, makin keren-keren dalam membantu sesama gitu, makin peka aja. Amin. Itu aja sih. Ya udah. Oke, kita tutup aja kali ya. Terima kasih banyak. Ngobrolnya mungkin gitu dulu ya, kali ngobrolnya. Segitu aja. Terima kasih banyak. Ya pokoknya Yang udah kalian datang. berharap RI dari tim RI sendiri berharap buat teman-teman society semua itu untuk lebih peka, untuk lebih support gitu. Karena support juga dalam bentuk apapun gitu. Dari mulai material, tenaga, bahkan support cuma verbal doang itu sangat membantu sekali gitu untuk di situ. Untuk kelangsungan komunitas yang ada di Indramayu lah, apapun itu, baik itu RII maupun Yang lain. yang lain. Kita juga butuh support gitu. Nah kan, yaudah segitu aja sih untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak.